Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Di sesi keempat mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Perusahaan, kita akan membahas mengenai permintaan pada tenaga kerja. Saya akan share screen. Materi pada sesi keempat ini terdiri atas 17 slide tentang permintaan tenaga kerja dan beberapa sumber materi ajar lainnya yang bisa diakses pada LID. Silakan seluruh mahasiswa dapat mengaksesnya. Baik, di kesempatan ini kita akan bicara mengenai permintaan tenaga kerja. Ketika berbicara mengenai permintaan, maka pasti akan ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan itu sendiri. Terkait berbagai faktor yang mempengaruhi dan materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan di sesi ini, maka kita akan lihat ini berdoa untuk memulai permintaan tenaga kerja, kemudian sub bahasannya adalah diskusi mandiri, perilaku produsen tentang maksimasi profit, terbentuknya kurva permintaan tenaga kerja pada perusahaan, kemudian bentuk-bentuk permintaan tenaga kerja di berbagai pasar, dan yang khusus adalah mahasiswa mampu untuk mengetahui dan memahami mengenai bagaimana terbentuknya kurva permintaan tenaga kerja dan bentuk-bentuknya di berbagai pasar. Poin apa yang akan kita diskusikan pada saat ini, permintaan tenaga kerja itu meliputi berapa banyak permintaannya, bagaimana kompetensi dan kapasitasnya, apa saja kapabilitas atau syarat soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia sebagai bagian daripada input pada produktivitas. Ketika kita bicara mengenai konsep pada permintaan atau perilaku produsen, maka produsen akan selalu memaksimasi atau memaksimumkan profit. Bagaimana cara memaksimasi profit? Ya pastinya melakukan elaborasi atau kombinasi dari berbagai faktor input yang ada pada sumber daya manusia. Kemudian input-input produksi tadi tujuannya untuk memaksimalkan profit. Bagaimana fungsi produksi itu juga akan kita jelaskan dan bagaimana hubungannya dengan fungsi produksi dan kaitannya pada revenue atau penerimaan. Kemudian saat membicarakan permintaan tenaga kerja, maka input dalam faktor produksi perusahaan adalah tenaga kerja. Mahasiswa yang saya banggakan, pada konteks permintaan tenaga kerja, kita akan dihadapi juga pada berbagai hal terkait apa saja yang dapat dianggap memaksimasi output. Tadi juga sempat disinggung pada poin-poin mengenai kapasitas, kapabilitas, kompetensi dari labor-nya, karena sebagaimana kita ketahui, faktor input itu terdiri atas labor, teknologi, dan kapital, serta hal-hal lain yang menjadi faktor generik. Nah, fungsi produksi pada optimasi kolaborasi faktor input produksi itu meliputi fungsi persamaan quantity sama dengan fungsi daripada jumlah kerja atau jam kerja ditambahkan kapital. Ketika kita bicara konteks yang tadi, maka diharapkan optimasi itu meliputi produksi dan jumlah jam kerja. Oke, kalau kita lihat, saya akan sampaikan bentuk optimasinya. Oke, ini. Ketika kita bicara mengenai konteks pertanyaan gitu ya, pertanyaan tentang atau terkait pelibatan faktor input pada teks ini ya. Baik. Apa sih yang mempengaruhi perubahan permintaan tenaga kerja? Pertama adalah marginal revenue product.
Jadi kalau di dalam yang pertama, kita lihat dulu faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja adalah marginal physical product atau MPPL. MPPL merupakan tambahan output yang diperoleh pengusaha sehubungan dengan penambahan seseorang tenaga kerja atau input, asumsi kapital dan teknologi konstan. Mungkin saya akan tunjukkan berbagai model pada penggunaan faktor marginal physical product. Baik, ini akan kita amati pada optimasi di fungsi yang tadi. Jadi kalau di awal fungsi produksi itu terdiri atas kuantiti produksi sama dengan fungsi daripada jumlah jam kerja atau jumlah tenaga kerja yang disewa oleh perusahaan, kemudian kapital yang mencakup stock of land, mesin, dan lain-lain. Oke, kemudian dapat kita juga diskusikan mengenai siapa sih yang meminta tenaga kerja, kemudian permintaan tenaga kerja itu diukur melalui apa saja. Kemudian determinasi atau faktor analisis yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja itu terdiri dari apa? Bagaimana bentuk kurvanya? Kemudian permintaan tenaga kerja di pasar kompetitif, di non-pasar, non-kompetitif market, itu juga menjadi pertanyaan penting. Oke, faktor yang mempengaruhi permintaan atau perubahan dari permintaan tenaga kerja, yang pertama adalah seperti yang tadi. Jadi, kita ulang kembali, yaitu marginal physical product atau MPPL. Merupakan tambahan output yang diperoleh pengusaha sehubungan dengan penambahan faktor inputnya. Jadi, beberapa poin penting harus menjadi catatan adalah MPPL positif atau lebih besar dari 0, maka bagaimana permintaan tenaga kerjanya? Naik, turun, tetap, gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, MPPL negatif, kurang dari 0, maka permintaan tenaga kerjanya itu akan bertambah atau berkurang. Nah, pada saat MPPL sama dengan 0, maka bagaimana permintaan tenaga kerja? Jadi, saya ulang lagi, marginal physical product itu adalah penambahan input, asumsi kapital, dan teknologi itu tetap. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti penambahan input tenaga kerja akan menambah jumlah tambahan output, gitu ya. Nah, ketika MPPL-nya negatif, berarti tambahan tenaga kerja justru mengurangi tambahan output, kayak gitu. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau dikumulatif atau diedit terus si tenaga kerja, itu tidak akan menambah jumlah MPPL. Nah, kedua adalah marginal revenue product. Ketika kita bicara mengenai value marginal physical product of labor yang merupakan jumlah dari uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marginal, MRP, marginal revenue product, sama dengan value marginal physical products of labor sama dengan marginal physical product of labor dikalikan marginal revenue di pasar kompetitif. Dan bagaimana hubungannya marginal revenue product dengan permintaan tenaga kerja? Baik, kita lihat slide berikutnya. Jadi pertama adalah marginal physical product, kemudian marginal revenue product, dan yang ketiga adalah marginal cost. Jadi marginal cost biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat menambah jumlah karyawan. Kemudian perusahaan akan membandingkan antara marginal revenue product dengan biaya mempekerjakan tambahan karyawan atau marginal cost-nya. Di saat marginal revenue product lebih besar daripada marginal cost, maka tambahan tenaga kerja dianggap menguntungkan karena penerimaannya lebih besar daripada biaya pada saat meng-hire tenaga kerja. Nah, semakin banyak tenaga kerja, maka MPPL semakin kecil. Jadi, tambahan tenaga kerja akan menurunkan tambahan
output, karena ada the law of diminishing returns. Kemudian yang keempat, apa sih yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja, yaitu upah. Jadi, pada saat upah, harga sewa tenaga kerja per satuan itu naik, maka biaya produksi naik. Gitu ya. Kemudian jumlah jam kerja atau tenaga kerja pasti akan diturunkan untuk menseimbangkan atau secara kuantitatif dia mengurangi load pada biaya produksi. Nah, perubahan produksi akibat perubahan jumlah tenaga kerja disebut scale effect. Scale effect. Nah, saat upah naik, perusahaan memilih menggunakan teknologi. Kenapa? Karena bisnis atau teknologi dianggap lebih efisien dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya, kemudian keberlanjutan dari karirnya, dan hal-hal yang lain. Apakah akan padat karya atau padat modal? Tetapi kalau padat modal di awal akan menyerap anggaran atau alokasi yang cukup besar. Upah bisa berubah saat jumlah tenaga kerja di pasar juga berubah. Misalnya hubungan antara jumlah dan upah, antara upah dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan itu kita ketahui kalau upahnya semakin tinggi, maka jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan akan semakin berkurang. Jadi berdasarkan konsep, kita akan gambarkan hubungannya, gitu ya, hubungannya antara upah dengan jumlah tenaga kerja. Itu memang berhubungan terbalik. Ketika jumlah upahnya tinggi, maka tenaga kerja yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, ketika upah itu rendah, tenaga kerja yang diminta juga bertambah. Ini dilihat dari sisi produsen ya. Nah, kemudian kurva permintaan jangka pendek biasanya yang berubah hanya tenaga kerja. Sementara kapital itu stock of land, stock of sources, itu tidak berubah atau tetap. Kurva permintaan jangka panjang adalah semua faktor yang mempengaruhi permintaan adalah variabel yang bisa berubah. Nah, bagaimana bentuk kurva di pasar kompetitif? Ketika kita bicara mengenai konsep profit are maximized only when employment is such that any further one unit change in labor would have a marginal revenue product equal to marginal expense. Jadi, marginal revenue produknya sama dengan marginal cost, maka dia akan maximize. Nah, ketika pasar kompetitif atau pasar persaingan sempurna, marginal cost harus sama dengan wage, upah. Sehingga marginal revenue product sama dengan marginal cost, kemudian marginal physical product of labor dikalikan price sama dengan upah, di mana marginal physical product of labor sama dengan wages dibagi price. Sehingga upah atau wage dibagi harganya sama dengan upah real, harga produk ya. Oke, jadi kurva permintaan di pasar tenaga kerja, di pasar kompetitif jangka pendek yang berubah hanya tenaga kerja input lain dianggapnya tetap. Di garis vertikal, marginal product of labor, MPL, kemudian real wage, upah dibandingkan dengan harganya, di sini adalah jumlah employee, quantity of labor. Seperti yang tadi disampaikan, kurvanya berslope negatif. Nah, kemudian, bagaimana bentuk kurva permintaan di pasar kompetitif jangka panjang? Semua input dianggap bisa berubah karena ada scale effect dan substitution effect. Ini juga tergantung pada kondisi mana yang lebih dominan. Apakah dia scale effect atau substitution effect. Kurva yang sebelah kanan itu adalah substitute. Oke, ya. Gross substitute. Substitution effect dominate. Jadi yang kanan ya. Kemudian yang kiri adalah gross complement. Komplementer, pelengkap, substitute, menggantikan,
hubungannya seperti yang di atas. Jadi saat harga input kapital ada perubahan permintaan terhadap input J, dengan asumsi kedua input bersifat substitusi, jadi bergeser ke kiri. Untuk yang barang komplement. Nah, untuk barang yang substitut, dia menambah ya, mensubstitusi, menggeser kepada employee yang lain. Oke, kurva di pasar yang tidak kompetitif. Di pasar monopoli, produsen price maker, gitu ya. Kenapa? Karena dia menetapkan harga, tidak punya pengganti, tidak punya pesaing. Kurva permintaan akan lebih ke kiri bawah kurva permintaan pasar kompetitif. Artinya, tingkat employment, jumlah tenaga kerja yang bekerja akan lebih sedikit. Lebih kecil gitu ya. Dipercaya memberikan upah yang lebih tinggi, kemudian untuk tetap maksimum profit, menentukan price yang lebih tinggi kepada konsumen. Nah, bagaimana gambarannya? Dan bisa gambarkan, jadi kalau kita lihat jumlah tenaga kerja lebih kecil, ke kiri kan bergeser semakin sedikit ya. Nanti coba diilustrasikan oleh seluruh mahasiswa bagaimana representasikan pergeseran ke kiri. Berarti jumlah tenaga kerja semakin sedikit karena horizontal itu adalah quantity of labor. Dalam kenyataannya, benarkah upah tenaga kerja pada produsen monopoli lebih tinggi daripada produsen barang di pasar kompetitif? Upah di monopoli itu lebih tinggi. Benarkah? Nanti ada pertanyaan begini. Monopoli tidak punya substitut, Bu. Kemudian tidak ada barang pengganti. Menetapkan harga, maker, nggak punya pesaing. Ya, jelas upahnya tinggi karena cost of production bisa biaya operasional atau harga bahan pokok, harga produksi, masuklah biaya labor. Kalau kompetitif, mereka punya pesaing, punya substitut, sehingga harganya pasti di bawah harga labor pada pasar monopoli. Baik, itu dari saya. Yang paling penting dalam catatan pembelajaran ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Tadi kita sudah bahas. Pertama, marginal physical product of labor. Yang kedua adalah marginal revenue of production. Yang ketiga, marginal cost. Dan yang keempat adalah persaingan pasar. Jadi, atau tren. Nah, ada beberapa hal yang persaingan itu juga melibatkan perubahan upah, sehingga upah naik atau turun ada di pasar persaingan kompetitifkah atau ada di pasar non-kompetitif. Kalau kompetitif, upahnya lebih rendah. Non-kompetitif dalam hal ini adalah pasar monopoli, mereka memiliki upah yang lebih tinggi. Itu dari saya terkait permintaan tenaga kerja. Pahami bagaimana pergeseran dari upah real menjadi bagian daripada upah dibagikan harga, kemudian upah realnya, sehingga dalam pemaknaan serapan tenaga kerja dapat dimaksimalkan untuk menghitung goal atau profit maximize pada perusahaan. Semoga dapat dipahami dan kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Salam semangat, sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.